Aplikasi kasih saran untuk pembuatan form konfigurasi sistem. Apa sih konfigurasi sistem? Konfigurasi sistem adalah konfigurasi-konfigurasi yang urgent di aplikasi kita. Jadi ada pengaturan-pengaturan kalau di HP kita nih contohnya ya. Kalau di HP kita ini contohnya begini kayak kecerahan. Tahu enggak? Aktif tidaknya GPS. Nah, itu masuk kategori konfigurasi sistem. Konfigurasi yang tidak harus butuh database. Dia tertanam di My Setting namanya. Jadi pengaturan-pengaturan kayak kecerahan di layar HP kalian, kemudian kayak pengaturan soundnya kalian, besar volumenya seberapa, itu semuanya tersimpan di My Setting. Pengaturan itu harus kita sediakan untuk kita bisa merubah-merubahnya. Jangan sampai kita buatkan dia flat. Masa HP kalian volumenya tetap flat di 50% misalkan gitu. Kan enggak kan? Makanya si pembuat HP atau pembuat program HP disediakan. Kecerahan kalian juga disediakan. Biar tahu nanti kalian misalkan posisinya di siang hari kalian terangin. Posisi di malam hari lupa kalian gelapin. Kayak gitu. Nah, kita sudah punya sebenarnya settingannya, tetapi kita belum punya pengaturannya. Itu yang akan kita buat di konfigurasi sistem. Sekaligus pengaturan tema nanti. Kayaknya saya belum cukup waktunya untuk itu. Kita selesaikan yang ini aja dulu, yang urgen-urgen. Di sini yang urgen yang kita harus berikan pengaturan adalah lokasi tempat kita memberikan tanda tangan. Kemudian nama pimpinan kita, nama toko kita, moto toko kita, alamat toko, HP toko, dan apa nih? Pesan nota. Berarti yang paling dekat yaitu tadi konfigurasi, pengaturan ganti password. Ini kita copy, lalu kita paste. Don't forget to rename. Kita sama aja di sini ya. Pengaturan sistem aja deh ya. Iya. Lalu kita masuk ke codingnya, Ctrl H, Ctrl replace. Oh ya, ini kita tidak butuhkan semuanya. Nah, biasakan kayak gini. Kalau coding kita buat ulang aja. Pengaturan sistem. Ini kita bilang pengaturan ini detail pengaturan sistem. Udah ya. Lalu gambar logonya. Pengaturan sistem itu nanti akan ada gambar. Nah, ini aja. Ini pengaturan koneksi kan? Ini ya, kita pakai di menu utama ya. Ya, kita ikutin dengan yang ada di menu utama. Mana menu utama? Apakah benar? Ternyata benar. Anda mendapatkan 200 juta rupiah. Tapi bohong. Oke, inputan pertama. Inputan pertama adalah input. Kita sesuaikan dengan My Setting dulu ya. Yaitu lokasi TTD. Ya. Lokasi TTD atau tempat tanda tangan. Ini mata hilangkan. Kita butuh mata sekarang. Set. Lokasi TTD berarti sini namanya juga txt lokasi TTD. Kemudian, ini rempong. Oke, good. Ini apa nih? Nama pimpinan. Nama pimpinan. Ayo fokus biar bisa bantu saya. Txt nama pimpinan. Ini apa ini? Txt nama toko. Berarti di sini adalah berarti kurang ya? Inputannya berarti kurang. Berarti pengaturan ini kita lebarkan aja dikit biar agak banyak. Ini saya kasih aja misalkan height-nya 400 dulu. Biar
Maksimal place. Ini bisa kita besarkan. Oke. Selain nama toko di situ ada moto toko. Habis moto toko ada alamat toko. Alamat toko kita buat dia multiline agar bisa kita besarkan menjadi tapi biarkan aja deh. Gak usah multiline dah. Pendek-pendek aja kan alamat toko. Tadi ini nggak kepake ya, ulang. Salah pencet. Ini mau saya blok padahal. Dah. Alamat toko sudah. HP toko, nomor telepon berarti. Baru yang berikutnya pesan nota. Nah, ini dulu deh. Ini dimultiline kan agar bisa kita lebarkan. Size-nya kita besarkan. Ini 22 berarti pakein 44 coba. Nah, kurang besar berarti ini. Ya kita kasih nama. Ini tadi apa? Nama toko udah benar. Ini berarti udah benar. Ini matikan dulu alatnya. Nama toko. Apa ini? Moto toko. Ini apa nih? Alamat toko. HP telepon toko sama pesan nota. Nah, ini tinggal kita ganti teks bukan di teks ya, tapi di name. Teks pesan toko, teks telepon toko, teks salah pencet. Teks alamat toko, teks moto toko. Habis. Ya. Dah. Tutup. Desainnya kira-kira seperti ini. Nanti kita lengkapi lagi karena masih ada pengatur-pengatur lain kayak ganti warna dan segala macam. Ganti wallpaper juga kita buatin sekarang. Ya. Ganti rugi nggak boleh. Sebentar, saya agak kurang serap dengan ini, terlalu mepet. Nggak apa deh. Kita langsung aja perhatikan. Untuk coding ini itu sama kayak konfigurasi koneksi. Jadi pas waktu pertama dijalankan harusnya sudah ada inputan yang sebelumnya. Nah mungkin dong jalankan langsung dalam keadaan kosong dong. Sedangkan kita udah punya data yang lama di my setting itu kan udah ada kesimpan. Nah, berarti itu kita buat namanya sub tampil data. Baru ada sub simpan data, baru sub tutup, dah gitu doang. F7. Berarti di sini ada sub tampil data, sub simpan, sub tutup. Ini pasti titik close. Nah, ini sub tampil data, perhatikan. Tampil data itu adalah txt kita turun dari atas. Inputan paling atas apa? Hah? Txt lokasi ttd dasar saya. Lokasi titik teks sama dengan my titik setting titik ttd. Benar enggak? Lokasi. Nah, txt apa? Nama pimpinan titik teks sama dengan my titik setting titik nama. Ya. Kemudian nama toko, my titik setting titik nama toko. Teks moto toko titik teks sama dengan my titik setting titik teks apa tuh? Alamat toko titik teks sama dengan bukan DB alamat ya. Alamat toko. Txt
telepon toko titik teks sama dengan teks pesan. Ya, salah nama komponen ya. Dan sesuai dengan tujuannya. My titik setting titik pesan nota. Ini harusnya pesan nota. Nah, cuma gampang tinggal diganti aja. Telepon pesan ini bukan pesan nota. Enter, otomatis di codingnya juga berubah. Udah kan? Dah. Ini untuk yang di sini disimpan, tinggal dibalik aja guys. Ya kan? Dan jangan lupa tambahkan apa? My titik setting titik shift. Nah, supaya dia kesimpan. Dan jangan lupa setelah itu selesai langsung dia di mi titik close supaya dia ketutup. Nah, tinggal kita tempatkan saja mi titik keyframe true. Yang pertama adalah tampil data. Pasti pertama kali tampil itu adalah tampil data. Lalu yang untuk keydown-nya select case e titik key code, case e titik control and case enter, itu adalah simpan. Escape sama dengan tutup. Tinggal tempatkan di sini. Simpan. Nah, sekarang tinggal kita buat dia nampil di form menu utama. Di menu utama sama seperti yang lain. Pengaturan konfigurasi sistem ini juga dibuat dia tampil di depan. Berarti pengaturan sistem titik show dialog. Nah, coba kita tes aja dulu yang ini. Nanti kita tambahkan lagi kalau memang kalian masih mau belajar. Hai, sorry. Tuh kan? Ya. Masukkan, diberisikan. Saya mau ganti. Oh, lokasi saya sekarang udah di Jakarta. Nama saya berubah. Nama toko saya juga berubah sekarang. Bintang Dana. Untuk yang kepepet. Alamat Mangga 2. Don't forget to come back. Kita biarin aja, simpan. Perhatikan nih, saya masuk ke laporan rekap order pembayaran dari tanggal udah ada. Saya klik 2 kali, saya cetak, maka dia berubah di sini semua tuh. Yes, ya sesuai ya. Sip. Selebeu. Tinggal satu. Mau nggak dibuatin tampilan ini menjadi ada wallpapernya? Ya. Pertama, wallpaper itu kita cuman mendetek lokasi. Jadi wallpaper itu pertama kali disetting, dia disimpan, bukan yang disimpan gambarnya, tapi lokasi kalian menaruh gambar. Maka perhatikan nih. Pertama di My Project kita tambahkan di sini pengaturan PTR, apa bebas lah ya, STP setup, lokasi WPP. Wallpaper. Ya, wallpaper.
Nah, pertama buat dia kosong. Udah? Udah ya. Ini berarti saya butuh untuk dibesarkan. Ya, enggak apa-apa, tambahin aja lagi. Kita ambilkan apa? Ini aja nih. Kita ambilkan satu buah ini. Udah. Ini kita kecilkan. Tambahkan satu buah buton. Di button kita kasih logo Tom Samcong titik 3. Fungsinya untuk apa? Untuk memilih. Ya, untuk mencari gambarnya. Oke? Ini sebenarnya browse ya. Paling tepatnya. Kalau membuat bingung lebih baik nggak usah deh begini-begini. Kasih aja kata-kata sudah. Browse atau cari gambar. Nah, gitu aja dah. Kita orang Indonesia. Kasih ukurannya 125. Oh, salah. Udah? Ini satu aja dulu. Ini kita kasih nama lokasi wallpaper. Ini juga nih teksnya lokasi wallpaper. Dah. Ayo perhatikan. Kalau kalian nggak memperhatikan, dia nggak mau keluar ilmu saya nih. Serius. Agak lola deh. Nah, tombol cari gambar adalah tombol di mana kita menambahkan gambarnya. Ya. Untuk menambahkan gambarnya, kita bisa memanfaatkan namanya komponen Open File Dialog. Open File Dialog. Itu bisa kita buat secara manual, yaitu dengan menambahkan komponen tersebut. Kalian cuma tinggal cari Open File Dialog seperti ini, lalu kalian tarik. Boleh seperti itu. Atau langsung buat pakai variabel. Tapi kita tarik aja deh, kita yang manual-manual aja dulu. Tuh, dia ada di bawah tempatnya. Namanya Open File Dialog 1. Ini perhatikan, karena ini lokasi wallpaper, ini tidak bisa kita ketik secara manual. Karena nanti dia akan terisi apabila ketika kita sudah mengisikan gambarnya atau memilih gambarnya, maka baru terisi. Ya. Maka di sini kita kasih aja, boleh pakai coding, codingnya tinggal di menu utama, di form load, di tampil data. Ini kok ada yang ngobrol? Kalau mau ngobrol di luar aja deh, mending. Yang lain loh yang pengen fokus tuh jadi keganggu. Saya juga mau ngajar keganggu jadi. Nih, di tampil data tambahkan tuh paling atas txt. Txt apa bukan? Txt ya. Lokasi wallpaper titik enable, bukan ini. Ya, enable. Pakai read only aja. Read only sama dengan true. Jadi dia cuma hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa diketik. Ya. Ini tambahkan ini. Tambahkan. Dah. Nah, lalu dicari gambar ini kita klik aja 2 kali. Berarti kita buatkan sub, namanya sub ganti wallpaper. Nah, ini berarti di sini di subnya kita taruhin ganti wallpaper. Apa aja codingnya? Pertama, kita deteksi dulu.
Nih kurang tombol nih. Ini tadi apa tadi? Cari ya. Ini adalah cari. Siapa tahu kalian mau pakai wallpaper, berarti ada tombol satu lagi, namanya tombol bersih. Iya, bahasa kan ini kita pakai bahasa Indonesia. Ini biar nggak ribet-ribet, tombolnya kok kayak kecil sekali ya. Ini taruh bawahnya aja deh ya. Ini tombolnya ukurannya berapa sih nih? 125 39. Ini kasihin aja 30. Nah, biar gitu aja deh. Oh, udah. Kan lebih bersih. Oke, ini cari terus bersih. Ini juga nanti akan memanggil sub apa? Sub bersih. Oke, mulai dari yang nanti wallpaper dulu deh. Tadi wallpaper kita ngeload. Berarti kita panggil yang komponen ini, open file dialog 1. If, tapi pakai if ya. If open file dialog, oh sebentar. Open file dialog 1 ini harus kita sebutkan dia hanya bisa ngebuka file apa. Untuk wallpaper pastinya file gambar. Gambar itu terdiri dari bisa PNG, bisa JPG. Ya. Oke, gini. Berarti open file dialog 1 titik filter sama dengan bisa JPG, tanda begini, tanda lurus, baru bintang titik JPG. Coba kita cek dulu. Kemudian ada lagi PNG. Titik 2. Tanda begini lagi. Apa di situ? Bintang titik PNG. Nah. Lalu nih open file dialog 1 titik show dialog. Ini kita belum selesai. Ini cuma ngetes aja dulu. Betul lah, nanti munculnya ada JPG sama PNG. Ya. Itu kan JPG. Kalau saya ganti di sini hilang dia. Berarti yang muncul hanya yang PNG. Kita coba cari. Nah, ini PNG semua. Kalau saya ganti JPG hilang. Ya. Ini yang barusan kita buat tuh di sini tempatnya. Yang tulisan JPG itu semuanya munculnya di sini. Jadi dia bisa memilih. Oke. Kalau sudah, ini kita buatkan if. Siapa tahu takutnya kayak tadi. Setelah saya kayak gini loh. File open. Mana open di sini? Nah, tapi saya tidak ada open, tapi saya cancel. Nah, berarti kan ini batal sebenarnya kan? Nah, makanya kita buatkan fungsi if. Jika open file dialog 1 titik show dialog sama dengan tombolnya itu tidak salah, bukan yes no tapi oke. Jika dia menekan oke, berarti dia betul-betul menekan pilih. Maka apa? Maka txt lokasi wallpaper titik text sama dengan open file dialog 1 titik file name. Nah, jadi nama lokasi dari si gambar yang kita pilih akan tersimpan di lokasi wallpaper. Nah, setelah itu perhatikan, setelah itu yang penting, lokasi tersebut akan kita pakai untuk pengganti wallpaper di menu utama kita. Jangan didengar. Nanti kamu lebih banyak istirahatnya. TXT, bukan TXT ya, FRM menu utama titik
background image sama dengan file image from file dari apa? txt lokasi wallpaper titik text. Nah, ini dia langsung diganti sama dia. Jadi setelah dia pilih, dia otomatis langsung mengganti itu. Jangan lupa. Tapi sebenarnya ini yang penting nih. FRM menu utama supaya gambarnya enggak besar ya. Menu utama titik enggak salah itu image apa ya? Background image supaya dia distract gambarnya. Mode, coba ketik mode. Nah, auto size mode sama dengan auto size sama dengan true, bukan. Bentar. Kita cari manualnya dulu. Manualnya adalah kita buka di menu utama. Nih, ada namanya background image sama nih, background image layout. Di sini ada tile, ada center, ada strike, ada zoom. Kita pakainya strike supaya gambar itu akan menyesuaikan layar. Di sini background image layout sama dengan strike. Nah, udah. Coba kita tes aja dulu. Ini belum sempurna sebenarnya. Ini belum benar-benar. Coba kita tes aja dulu. Cari. Misalkan saya cari di D. Order. Jangan di sini. Standar wallpaper dah. Nah, ini aja. Tuh. Tetapi saya kan belum simpan ini. Kalau saya belum simpan, ya, kalau saya belum simpan ini kan, kalau belum saya simpan, harusnya ketika saya tutup kembali lagi ke layar sebelumnya. Ngerti? Ngerti nggak? Natang. Oke, harusnya. Perhatikan. Itu berarti kita memanfaatkan form closing namanya. Beda kalau kita save. Kalau save itu kan berarti ini berarti di save belum kita simpan ya. Nah, di save ini belum kita tambahkan. txt apa tadi? Lokasi wallpaper titik text sama dengan my titik setting lokasi wallpaper. Di sini juga belum kita copy, kita balik, ya enggak? Nah, dah. Satu lagi, berarti kalau ini kalau kita simpan berarti udah kesimpan. Satu lagi yaitu ketika form ini ditutup, berarti form closing namanya. Form konfigurasi eventnya adalah closing. Mana closing? Tuh. Nah, ketika perhatikan di form closing ini saya takutnya nggak ada suaranya. Ayo dah.
Di form closing ini tambahkan coding sama seperti tadi. Nih. Nah. Tetapi perhatikan. Di sini bukan ngambil dari txt lokasi wallpaper, tetapi ngambil dari my titik setting titik lokasi wallpaper. Tetapi yang ini pasti akan terjadi error. Kenapa? Perhatikan. Ini pasti terjadi error. Kenapa saya bilang terjadi error? Cari ya tadi ya, gambar ini ya. Oke, ini kan ada masalah ya. Saya tutup, udah jadi ceritanya. Otomatis dia kembalikan ke wallpaper yang terpilih di my setting. Tapi kan kenyataannya my setting kita masih kosong kan? Error dia. Karena enggak ada. Nah, gimana caranya? Buatkan di sini fungsi if. Jika my titik setting titik apa tadi? Lokasi wallpaper sama dengan masih kosong. Nah, maka FRM menu utama background image sama dengan saya tidak di-clearkan. Background image dibersihkan. Coba titik clear enggak sih? Ini propertinya enggak ke ini. Titip save, titip size, titip dispose. Dispose ini apa nih? Dispose itu release all users to system drawing image. Enggak dia. Ini sebenarnya akan jadi codingnya clear. Image titik clear. Enggak ada ya. Bisa lanjut nanti. Ini saya tambahin gini ya. Bersihkan gambar. Nah. Jika tidak kosong, perhatikan. Jika tidak kosong, maka dia taruhkan ini. Nah. Berarti ini kita tambahin sub baru. Sorry ada yang salah. Ada salah penempatannya pantesan. Bukan di sini ya, tapi di form closing. Ya, ini saya hapus dulu ulang. Pantesan nggak mau jalan tadi. Saya mau ngasih tahu errornya itu loh maksud saya. Arif 123. Coba ya kita lihat ya pengaturan konfigurasi sistem. Saya pilih gambar. Saya taruhkan ini. Ketika saya tutup, tuh error kan? Error karena gambarnya nggak ada memang. Nah, yang error inilah yang akan kita handle. Jangan sampai dia terjadi error seperti ini. Mana dia tadi? Nih. Ini yang kita handle dengan menambahkan fungsi if. Jika, perhatikan, my titik setting titik apa tadi? Titik wallpaper sama dengan kosong, maka dia akan panggil sub bersih. Else baru dia akan mengganti wallpaper kembali seperti semula. Nah.
Oke, berarti kita cuma tinggal cari coding bersih. Nah, coding bersih itu ada di HP saya. Jangan malu buka internet. Saya lupa. Membersihkan. Udah lama soalnya. Membersihkan background form di vb.net. Oh, nggak ada ya? Ayo, perhatikan. Ternyata kodenya cuma ini doang. Jadi, setup menu utama background image sama dengan nothing. Nothing itu gak ada, udah gitu doang. Saya pakai ini tadi, itu yang bikin dia error karena bukan tipenya. Nothing aja. Nah, berarti di sini nih perhatikan, ini bukan bersih tapi nothing. Nah, kalau di bersih beda codingnya. Selain di nothing kan, txt apa tadi? Lokasi wallpaper juga dikosongkan. Txt titik sama dengan kosong. Dikembalikan kosong. Itu bedanya bersih sama ini. Nah, coba kita jalankan tes. Pengaturan, konfigurasi sistem, cari. Ya. Tutup. Kan? Nggak jadi, ya. Coba ini kurang nih codingnya nih. Setup menu utama background nothing itu bersih. Lokasinya dibersihkan. Yes. Udah sesuai. Tinggal apa lagi? Cari. Kalau kita simpan bagaimana? Simpan. Tetap karena di my setting sudah terisi dengan lokasi yang tadi, makanya wallpaper itu tetap ada gitu. Nah, cuman yang jadi masalah pas kita tutup, jalankan pertama kali hilang karena di menu utama atau di form loadnya di menu utama belum ada coding ini. Ambilkan coding form closing tadi. Nih, ininya kamu copy, ya, taruh di menu utama. Ketika formnya pertama kali dijalankan, berarti form load. Sorry, ini form load. Nah, ini. Nah, ini error ini kenapa? Karena ini coding ini berada di dalam dirinya sendiri. Maka diganti menjadi apa? Me. Oke, sekarang kita tes. Siap ya. Saya ganti. Nggak mau saya pakai gambar ini jelek. Kalau saya bersih, misalkan langsung ganti aja deh. Cari, gantinya deh agak dark gitu. Atau SMK2 deh. Saya nggak jadi, tutup nih. Balik lagi. Itu yang maunya saya. Kemudian cari, misalkan saya ganti ini, simpan. Berhasil. Konfigurasi lagi, kalau saya bersihkan hilang, simpan tetap hilang. Ya. Jadi
Tambahin musik lah. Nggak ada yang lain aku. Sebenarnya saya ada satu lagi, cuman saya ngeliat kalian udah nggak terlalu fokus, jadi untuk apa saya bersusah payah? Yaitu mengganti ini loh, warna form ini loh. Warna ini, warna form ini, warna satu tapi kita ganti semua gitu. Jadi ini kan kayak gini kan, ini oranye ya, ini oranye. Di menu utama kan oranye, jadi khusus untuk misalkan warna title, warna form, nah itu bisa kita ganti-ganti. Warna tombol gitu, boleh. Jadi nanti kalau kita, jadi cuma kita kategorikan menjadi 3, warna tombol, warna title, warna form. Sama mungkin ini warna menu utamanya, boleh. Jadi ada 4. Tahu pertama berikutnya deh. Ya, 4 itu nanti kita bisa rubah sesuaikan dengan komposisi kebutuhan kita. Ketika kita apply atau simpan, maka akan kerubah semuanya. Tapi untuk yang wallpaper ini sudah sesuatu banget ya. Nah, ini nanti bisa kalian buat sebuah wallpaper yang mungkin itu identitasnya kalian. Ya itu langsung kalian pakai. Misalkan fotokan, aturlah itu editan desain. Biar kelihatan itu aplikasinya punya kalian. Nah. Ya, saya akhiri dulu untuk video yang berikutnya ini. Ya, terima kasih atas segala